Sakit sendiri sudah sunatullah, artinya udah aturannya Allah. Sembuh pun Allah yang menyembuhkannya. Tapi kenapa Allah turunkan sakit? Rasulullah bersabda, tidak ada satu sakit keturunan anak Adam, sekalipun sakitnya karena tusukan jarum, melainkan sakit tersebut untuk menggugurkan dosa-dosanya. Nah, sakit yang seperti apa? Sakit ini ketika Allah turunkan, ini bisa berupa sakit yang diuji. Ada sakit Allah berikan untuk mereka-mereka yang ditegur. Dan yang ketiga adalah sakit yang dikarenakan Allah turunkan azab. Tahunya dari mana? Ketika batin seseorang bermasalah, entah jiwanya yang gak tenang, hatinya yang tidak baik ya, akalnya yang busuk, jasad akan terkena dampak dari sakit batin tadi. Obat untuk agar jasad ini nih bisa sembuh, awali dengan hati kita yang tenang, dengan selalu berzikir kepada Allah. Kendaraan itu ada mesinnya kan? Iya. Ada kabel-kabelnya, ada businya. Itu kelihatan kan? Dia tetap nggak bisa jalan nih, karena nggak ada darahnya. Apa darah tuh? Nggak ada bensinnya. Nah, itu udah bisa hidup tuh mesin sama mobilnya. Pertanyaannya, bisa jalan nggak? Belum. Nah, itu dia. Dia hidup tapi nggak bisa jalan. Yang ngejalanin siapa? Supir. Supirnya itulah yang disebut batinnya. Berjalanlah kamu di muka bumi ini. Lihatlah kesudahan orang-orang yang selalu melampaui batas dan selalu mendustakanku, kata Allah. Janganlah kita berprasangka buruk terhadap sakit yang datang kepada kita. Karena boleh jadi sakit yang datang kepada kita adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka kenalilah sakitmu. Mas Arief sudah nangkep makhluk gaib? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Saung Kolbu adalah tempat di mana kita mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Oke sahabat esku sekalian, gak enak banget ya kalau kita sakit, ya lagi sakit, apa-apa jadi serba salah. Makanan enak jadi gak enak, gak bisa beraktivitas, apa-apa jadi gak enak lah pokoknya. Tapi semoga sahabat esku sekalian yang menyaksikan ini selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, sebenarnya ada hikmah apa di balik sakit ini? Ya, yuk kita bahas dengan Kang Ustadz yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat selalu Kang Ustadz ya? Alhamdulillah sehat dan insya Allah menyehatkan. Masya Allah. Ada yang bilang baik, sehat, dan waras. Masya Allah. Ini langsung pertanyaan nih Kang Ustadz. Nah oke, Kang Ustadz langsung aja nih pertanyaannya. Apa yang dimaksud hikmah di balik sakit? Hikmah, ya. Ada hikmah, ada sakit, ya. Saya akan uraikan dulu dari hikmah ya. Hikmah ini adalah berasal dari kata hikam, hakim, atau sesuatu yang bijaksana, selalu mengambil sisi yang baik, ya. Berarti kalau hikmah sakit, insya Allah kita memandang sakit, kita memandangnya dari sisi yang baik, bukan dari sisi yang buruk. Ya. Nah, kalau hikmah sakit sendiri sudah sunatullah, artinya udah aturannya Allah, pemberiannya Allah. Sembuh pun Allah yang menyembuhkannya. Jadi kita urai ya hikmah dari sakit. Siapapun manusia tidak menginginkan sakit, ya. Tapi kenapa Allah turunkan sakit? Nah, berarti ada hikmah di balik itu, ya. Kita mencarinya bagaimana? Yuk kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah. Ya. Yang pertama, sakit ini ketika Allah berikan atau Allah turunkan, ya, ini bisa berupa sakit yang diuji. Ya. Kemudian ada sakit yang memang Allah berikan untuk mereka-mereka yang ditegur. Ya. Dan yang ketiga,
adalah sakit yang dikarenakan Allah turunkan azab. Ya, ada 3 tahapan nih. Ada yang sakit yang diuji, ada sakit ditegur, ada sakit yang diazab. Ya. Nah, ketika kita menilai sakit ini diuji atau ditegur, kan gitu. Tahunya dari mana? Tahunya ya insya Allah ketika kita berlandaskan hadis-hadis, riwayat-riwayat ya dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ketika seorang hamba sakit, Rasulullah bersabda, tidak ada satu sakit keturunan anak Adam, sekalipun sakitnya karena tusukan jarum, melainkan sakit tersebut untuk menggugurkan dosa-dosanya. Nah ini kan, sakit ini bisa menjadi penggugur dosa. Nah sakit yang seperti apa? Itu dia pertanyaan. Gitu kan? Iya. Nah yang kedua, mungkin kalau kita mencari dengan literatur yang pertama tadi hadisnya, mungkin agak sulit ya untuk mencarinya atau untuk menentukannya. Tapi kalau kita mencari lagi literatur yang kedua dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, ketika Rasulullah mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit, Rasulullah tuh mendapati sahabatnya ini sedang nangis. Ditanyalah oleh beliau, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena menahan rasa sakitmu? Pertanyaannya begitu ya. Jawabannya sahabat bagaimana? Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena aku menahan rasa sakit ini. Aku menangis karena sakit ini datang padaku ketika aku jauh dari Allah. Nah, berarti bisa dibedakan nggak hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Ya. Kalau satu sebagai penggugur dosa, kalau yang kedua dia sakit dikarenakan dia sedang jauh dari Allah. Nah, jadi yang pertama ini sakit yang berupa ujian. Kalau yang kedua, sakit yang berupa teguran. Yang pertama dia sakit karena ujian, karena ia sedang taat pada Allah, kemudian datang sakit. Nah, penggugur dosa karena sedang taat, sedang dekat, sedang banyak ibadah. Sementara yang ini, sakit yang kedua, dia sedang lalai, sedang jauh, banyak maksiat, banyak perbuatan yang tidak baik. Ya, datang sakit. Itu namanya Allah menegurnya. Bahasa Allah menegur seorang hamba yang sakit dalam keadaan seperti itu pun juga sama. Allah itu sayang kepada hamba tersebut. Agar apa? Agar hambanya sadar, kemudian ia memohon kepada Allah dan kembali ke jalannya. Betul kan? Ya, itulah perbedaan antara sakit yang diuji dan ditegur. Lalu bagaimana? Apakah orang lain bisa menilainya? Tidak. Yang menilainya diri kita sendiri. Maka itu kalau kita sedang sakit, tadi nggak enak makan, ngapain nggak enak, tidur nggak enak. Kan? Nah kenapa dia nggak enak makan, nggak enak tidur? Karena dia mikirin project, mikirin pacar, mikirin duit, lalai sama Allah. Kemudian dia sakit, boleh jadi itu sakitnya bentuk teguran dari Allah. Simpel kan? Iya, simpel. Nah jadi diri kita sendiri dengan cara merenung, kemudian dia sadar, oh saya lalai sama Allah. Ini Allah menegur, ya. Nah, sehingga ya harus segera memohon ampun dan bertobat. Kemudian ia memperbaiki dan menerima apapun konsekuensinya. Kemudian langkah selanjutnya ya ikhtiar untuk mengobati sakitnya. Baik ke rumah sakit, baik ke dokter, baik beli obat, atau mungkin datang ke rumah sehat ya. Nah, Masya Allah itu dia tuh. Untuk sehat kan. Tuh. Nah, kalau mau sehat ke rumah sehat bukan ke rumah sakit ya. Benar. Setuju. Kalau sehat. Jadi sahabat tuh dengar ya. Jadi kalau sakit itu harus segera diobati. Itu dengan cara-cara yang tadi Kang Ustadz sampaikan. Lanjut Kang Ustadz. Nah ini pertanyaan berikutnya Kang Ustadz. Apakah sakit jasmani sama dengan sakit rohani? Apa benar sakit jasmani bisa mempengaruhi rohani atau sebaliknya? Oh iya. Jadi sakit jasmani ini sendiri adalah jasad. Ya, yang terlihat, yang wujud. Ya. Seperti misalkan sakit lambung atau sakit
jantung, sakit paru-paru, kan jasadnya kelihatan langsung. Iya. Iya nggak? Tapi kalau sakit ruhani, ini sakit yang di dalam diri dalam hal ini secara gaib ya. Gaib ya. Ya artinya seperti apa? Rasa yang dirasakan. Contohnya orang stres, sakit jiwa, nggak tenang, ya, introvert, Betul. ADHD, Iya. panic attack. Wah, itu istilah-istilah sekarang Iya. ya. Keren-keren. Itu. Ya. Nah, itu sakit rohani, sakit batin. Tapi ya kedua-duanya nggak nyaman. Betul. Tadi pertanyaan Mas Arief, apakah ketika seseorang sakit jasad ini bisa berhubungan dengan sakit batin? Iya. Atau sebaliknya? Ya, dua-duanya bisa. Tapi pada dasarnya ketika batin seseorang bermasalah, entah jiwanya yang gak tenang, Iya. hatinya yang tidak baik ya, akalnya yang busuk misalkan ya. Ya ada komplit tuh, Iya, paket iya, komplit ya udah akal busuk. Hatinya nggak bagus, ya kan? Kotor. Iri, dengki dan sebagainya, jiwanya pun sama, nggak tenang dan sebagainya, sehingga itu akan menimbulkan penyakit jasad. Iya, jasad akan terkena dampak dari sakit batin tadi. Betul, betul. Ya, misalkan contoh aja, ketika hati nggak tenang, makan enak nggak? Nggak enak. Ya, makan. Terus kemudian minum nggak enak, tidur nggak nyaman. Iya. Akan dampaknya kepada jasad nggak? Iya, pasti. Lambung kena, paru-paru kena. Pasti. Betul. Otomatis tuh. Iya, iya. Jadi ketika sakit batin, diawali sakit batin karena pikiran, karena pekerjaan, karena keributan, karena ada hal yang diinginkan nggak tercapai, Iya, iya, iya. ada penyesalan, ada kekecewaan. Iya, macam-macam udah komplit. Banyak banget kan? Nah, akhirnya jasad menjadi lemah. Imun menjadi turun. Ya kan? Kemudian darah nggak lancar. Timbullah mulai penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Akhirnya komplikasi, Kolesterol lah. macam-macam. Betul ya? Asam urat lah. Betul, Ya. ya. Mut- Migrain. Dan teman-temannya. Iya nggak? Belum tadi itu migrain, terus ada lagi istilah sakit kepala lainnya yang ajaib-ajaib, Iya, yang aneh-aneh gitu ya. Tapi pada dasarnya yang harus kita perhatikan awali dengan batinnya. Iya. Ya, batin itu apa sih? Jiwa harus tenang, hati harus bersih, akal harus bercahaya, ya, Oke. ruh harus bersih. Nah, insya Allah kalau itu sudah dilakukan oleh kita, hati tentram, jiwa tenang, dengan cara apa? Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Alama bi dzikrillah wa tatmainul qulub. Ya. Allah katakan, mereka-mereka yang beriman adalah mereka-mereka yang senantiasa selalu mengingat Allah. Allah. Ya. Maka hati mereka menjadi Tenang, tenang, damai. dan hanya mengingat Allah, hatimu menjadi tentram. Nah, diulang 2 kali. Jadi obat untuk agar jasad ini nih bisa sembuh, awali dengan hati kita yang tenang, dengan selalu berzikir kepada Allah. Masya Allah. Mulailah dari situ, ya insya Allah zikirnya kita menjadi tenang, ya. Kemudian dari tenang tadi bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena ketidaknyamanan, karena ketidaktenangan tadi. Batin tadi ya. Iya. Oke, tadi saya tangkap ini, Iya. Kang Ustadz, soal goib. Hmm. Nah, apakah makhluk Nangkap soal? yang tadi saya ucapkan Enggak, terkait nangkep goib? soal goib. Goib. Mas Arief sudah nangkep makhluk goib? Kalau saya nangkep nanti saya masukin botol. Kalau udah masuk botol mau digimanain? Ya, diapain? Nggak tahu. Jadi gini, Iya, nah, iya. terkait itu saya jadi ada pertanyaan nih. Apakah makhluk goib itu bisa mempengaruhi manusia yang sakit? Oh iya, sangat ya. Contohnya ya, Mas Arief pernah bersin nggak? Iya. Pernah. Ya pasti. Ketika bersin, ini literatur dokter ya, literatur dari kedokteran. Seseorang yang bersin, mereka mengeluarkan virus. Iya. Jumlahnya virusnya tahu nggak? Berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Banyak, Ya, pokoknya tak saking sering. banyaknya disebut jutaan. Jutaan virus yang keluar dari hidung seseorang ketika seseorang tadi melakukan atau terjadi bersin dalam Iya, dirinya. iya.
Berarti itu keluarnya makhluk yang disebut virus. Virus itu makhluk atau bukan? Iya, makhluk. Kelihatan atau tidak? Tidak. Berarti apa? Goib. Kalau goib disebut makhluk apa? Makhluk goib. Disebut jin. Ya, tidak kelihatan, Iya, tapi iya. bisa merasakan, bisa dirasakan. Orang sakit, kemudian dia bersin, keluarlah virus. Nah, virus ini adalah penyebab daripada sakit tadi. Maka dalam Islam, seseorang yang bersin, maka disunahkan untuk berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Memuji Allah. Karena Allah telah mengeluarkan yang buruk dalam dirinya. Iya, iya, iya. Kemudian malaikat di samping kiri dan kanannya berkata, Yarhamakallah. Ya, semoga Allah merahmati. Nah, jadi bersinnya aja, insya Allah mendapatkan keberkahan. Itu baru bersin. Baru ya? bersin tuh, ya. Karena yang keluar ini makhluk yang gaib yang menyebabkan sakit dalam dirinya. Iya, iya. Iya nggak? Nah, karena dari sisi kedokteran yang berkata, maka seseorang percaya dan yakin. Karena yang keluar itu virus. Ya. Maka itu orang-orang yang bersin jangan deket-deket. Karena Tutup. takut dia kan si virus tadi atau jinnya tadi bisa masuk ke dalam dirinya. Bisa Pindah. jadi bahasanya menular kan gitu. Iya, iya. Nah itulah pemahaman yang dimaksud tadi. Apakah orang yang sakit dikarenakan oleh makhluk gaib, gitu kan? Iya, Ya jelas, virus aja gaib, iya, iya. Iya. bakteri gaib, ya. Nah ketika kemarin tuh musim-musim virus corona, COVID, ya, Iya, nggak? iya, iya. Di mana-mana semuanya pakai masker kan? Iya. Tapi tetap aja masuk, karena saking itu kecilnya kan? Iya. Ya, saking kecilnya masker nggak akan mempan. Iya, dan- APD pun nggak mempan. Betul. Orang-orang yang pakai APD aja kena kok. Jadi harus bagaimana? Ya kan? Iya, iya. Hampir-hampir orang semua manusia di dunia ini bingung harus menghadapi COVID tadi iya, ya. Tapi karena dia itu makhluk gaib, Allah itu maha gaib. Yang menciptakan makhluk gaib. Iya, iya. Alimul gaib. Allah yang maha gaib. Iya, Ya. Jadi kalau kita bergantungnya, memohonnya kepada Allah, dekatnya dengan yang maha gaib, insya Allah kita dilindungi dari penyakit-penyakit yang sebagaimana berasal dari makhluk-makhluk gaib tadi. Ya. Allah. Ya, Nah, itulah. yang Simpelnya dimaksud begitu. sama penyakit medis dan non medis nih, Ya, itu tadi ya. betul. Medis ini bahasanya kan wilayah sakit yang diketahui oleh orang-orang yang belajar kedokteran. Betul nggak? Iya, iya. Ya. Alam jasad kita itu alam yang dipelajari oleh dokter. Usus, lambung, ginjal, kelamin, tulang-tulang, syaraf-syaraf, sampai sum-sumnya. Yang kelihatan aja. Iya. Yang jasadi. Jasadnya. Tubuh, raga, Zahir, ya. badan, itu jasad semua. Tapi itu kan tidak akan bisa berjalan kalau nggak ada yang batin dalam dirinya. Ya nggak? Ya, Karena contohnya. jasad itu kan hanya covernya aja ya. Iya. Bahasanya gini. Saya kasih analogi ya, biar Iya, iya. mudah ya. Kalau kita analogikan dengan kendaraan. Ya. Kendaraan itu ada mesinnya kan? Iya. Ada kabel-kabelnya, ada businya. Itu kelihatan kan? Ini Spare part. wilayahnya orang bengkel kan gitu ya. Betul nggak? Iya. Bengkel tahu kalau ada kesalahan. Terus kemudian dia tetap nggak bisa jalan nih. Karena kenapa? Nggak ada darahnya. Apa darah tuh? Nggak ada bensinnya. Oh, oke. Maka bensin pun juga harus bersih kan? Bakar, iya betul. Sok, kalau bensin kotor, kira-kira jalannya ndut-ndutan nggak? Iya sih. Berbet. Berbet. Ndut. Ya, nah, itu udah bisa hidup tuh mesin sama mobilnya. Pertanyaannya bisa jalan nggak? Belum. Nah, itu dia. Dia hidup tapi nggak bisa jalan. Yang ngejalanin siapa? Supir. Supirnya itulah yang disebut batinnya, yang di dalam tadi. oke. Maka kalau supirnya nggak beres, kira-kira mobilnya nabrak-nabrak nggak? Iya Nah, pasti. lah. iya, simple kan? Berarti mesti dikontak dulu kan. Nah, Iya, tapi iya. kalau yang di dalamnya tenang,
yang di dalamnya, yang nyupirnya juga enak, pendampingnya juga nyaman, enggak ngeganggu, apalagi yang di cantik-cantik belakang yang damping, penumpangnya ada korin, ada khodam yang menyertai mereka, semuanya taat sama supirnya. Kira-kira perjalanannya nyaman nggak? Oh nyaman, happy ya semuanya. Ya kan? Mobilnya enak. Ya, belok kiri semuanya, semua. Tapi kalau penumpangnya nggak beres semua, Waduh. ya, yang nyupirnya lagi bagus nih, tapi yang sebelahnya, waduh, pengacau. Akhirnya jadi Kemudian ngebawa yang hal-hal yang tidak baik, di belakangnya pun ngeberatin dan sebagainya. bawahnya juga pusing. Nah, begitu. Bawa rombongan. Sehingga mobil pun orang lihat, kok jalannya begini ya, gitu kan. Nah, gitu. Jadi simpel aja. Jadi pentingnya batin dalam diri. Ya, jadi kalau sakit medis adalah sakit jasad. Oke. Ya, kalau ibarat analogi sakit medis ini adalah mesin-mesin analogi di dalam mobil Masya tadi Allah. ada yang rusak. Ya, itu bengkel bisa. Iya. Tapi kalau yang dalemannya ini, supirnya ini yang rusak, bengkel kira-kira bisa nggak? Nah, begitu. Masya Allah penjelasannya simpel dan Simpel tapi mudah kan? mudah ditangkapnya. Nah, kalau non medis itu ketika bengkelnya nggak bisa nemui kerusakannya, ya ini mobil bagus semua, Tapi bensin kok- bagus, artinya darahnya Iya. bagus, mesin-mesinnya Tapi bagus. kok nabrak-nabrak Nah, masalah, itu nabrak terus jadi berarti kasihan. yang nyupirnya. Nah, itu bukan wilayah bengkel atau wilayah montir, karena ngebenerin supir itu kan harus dengan tausiah, gitu ya. Nah. Harus dengan nasihat. Nah, Nah, jadi harus gitu. ke rumah sehat. Balik lagi. Kalau itu hanya istilah sih. Iya, iya, Artinya karena wilayahnya medis itu adalah wilayah jasad, tapi ketika wilayah batin atau hal-hal yang tidak diketahui oleh kedokteran, sebab al-musabab dan akibatnya, maka ya katakan non medis karena dalam sisi keilmuan medis tidak terekam jejak-jejaknya, sebab-sebabnya gitu loh, Mas Arif. Siap. Ya. Wah, luar biasa nih. Oke, nah terus bagaimana kita harus menyikapi sakit dan bagaimana cara kita berikhtiar agar bisa sembuh sekaligus mendapat ridho Allah. Ya, jadi kembali lagi ya di awal saya mengatakan bahwa sakit itu adalah sunatullah. Semuanya kembali ke Allah. Ada sakit yang diuji, ada sakit yang ditegur. Nah, ini yang sakit yang ditegur ini kalau berulang-ulang, nggak sadar-sadar, teguran 1, teguran 2, teguran 3, masih melampaui batasan Allah, maka sakit yang ketiga adalah bentuk azab. Allah mencabut nikmatnya. Mas Arif duduk ini enak nggak? Ya, kalau tiba-tiba pantatnya sakit apa tuh? Bisulan, ambeien. Nggak enak kan? Nggak enak. Terus Nggak usah kemudian balik. dalam hal ini Mas Arif tadinya bisa jalan, terus kemudian jalannya kakinya nggak bisa digerakin. Oh. Nah, itu dicabut nikmatnya. Aduh. Ya, itu azab-azab kecil tuh. Bisa melihat, nggak bisa melihat, ya. Nah, ada juga yang tadinya nafas enak, terus tiba-tiba pakai oksigen, pakai tabung harus bayar, ya. Nah, itu udah mulai dikit-dikit dicabut. Nah, ketika hal itu disadari, kenapa diazab? Karena selalu melampaui batas. Fanzur kaifa kana akibatu mukadzibin, kata Allah. Berjalanlah kamu di muka bumi ini. Lihatlah kesudahan orang-orang yang selalu melampaui batas dan selalu mendustakanku, kata Allah. Nah, itu kalau sudah diazab gitu, caranya untuk kembali lagi gimana? Wah, ini Karena Allah kan Maha Pengampun nih. Ini Mas Arif ngomongnya langsung pelan-pelan nih ketika bicara azab nih. Iya. Agak lembut dikit. Soalnya wah ngebayanginnya udah imajinasi saya udah. Iya. Maksudnya tadi apa pertanyaannya? Jadi kalau yang sudah diazab, lalu untuk kembali ke jalan Allah, bagaimana? Sekali lagi karena Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Ya, ketika seseorang ya saya nggak bisa mengatakan orang ini diazab atau tidak, kembali lagi kepada dirinya. Ya, mungkin Allah mengazab saya, gitu kan? Karena kesalahan saya, karena dosa-dosa saya, karena saya selalu melampaui batasan-batasannya. Maka apakah Allah masih mau mengampuni dosa-dosa saya? Sekali lagi yakinlah Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah Maha pemberi maaf. Manusia nggak bisa menjas, kamu tidak akan dimaafkan oleh Allah, nggak bisa. Seluas apapun dosamu. Apapun, seluas langit dan bumi dosamu, Allah Maha pemberi maaf. Sekalipun nafas kita terakhir nih,
besoknya atau beberapa jam lagi kita Sakratul maut. sakratul maut, tapi Allah masih memberikan hidayah, akal kita tiba-tiba memberikan pemahaman, bertobatlah kamu. Nah, ini kan nggak mungkin ya ketika bisa mengatakan, ya Allah ampunilah hamba, astagfirullahaladzim. Nah, itu sebuah karunia dari Allah. Karena siapa kita ketika Allah memberikan hidayah? Kalau Allah tutup, tidak akan memberikan hidayah. Ya nggak bisa bertobat dia. Nah, itu kan orang yang merugi. Tapi ketika seseorang disadarkan, segera ia bertobat. Yakinlah Allah Maha mengampuni. Nah, dari situ, kalau sudah bertobat, kemudian ia bertobat yang sungguh-sungguh, memperbaiki dirinya, setiap nafas dia zikir, Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya. Terus dan terus. Wah, udah nggak usah dihitung deh, ya. Yang paling penting membiasakan kita terus berzikir dan ingat Allah. Maka dari situ, insya Allah Allah akan merubah status azab tadi menjadi sebuah teguran. Nah, berarti harus ada pembimbingnya tuh. Betul. Ustaz. Dari teguran berubah lagi statusnya menjadi sebuah ujian. Nah, akhirnya sakit yang dideritanya menjadi penggugur dosa-dosanya. Karena kita semuanya akan berjumpa dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Justru itu sayangnya Allah ya. Atau lambat, pasti kita akan ketemu sama Allah. Udah pasti. Nah, maka itu amal itu kan dihitungnya di sini, di dunia ini. Maka selama nafas masih ada, bertobat yang sungguh-sungguh, insya Allah sakit-sakit yang kecil, sakit-sakit yang besar, sakit apapun berupa sunnatullah, Allah katakan wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika kamu sakit, akulah yang menyembuhkan. Aku ini Allah. Masya Allah, ya. Subhanallah. Oke. Nah, Ustaz, itu tadi ya. Jadi kita ini sebenarnya di dunia ini kan nggak pasti. Harusnya mempersiapkan yang sudah pasti kan. Nah, ini banyak yang tergoda dengan permainan dunia ini. Ya, memang permainan itu harus banyak godanya, harus banyak godaannya, harus banyak ujiannya. Jadi sahabat SQ sekalian, kalau mau sehat, ayo datang ke rumah sehat. Insya Allah Kira-kira sehat. gitu, insya Allah sehat ya. Oke, sahabat Saum Kolbu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu tadi penjelasan yang penuh makna, isi, ilmu dan lain sebagainya ya untuk kita semua. Nah, kita harus menyikapinya dengan taubatan nasuha, lalu dengan istiqomah yang benar-benar niatnya itu lillahi ta'ala ya. Oke, sahabat SQ sekalian, cukup di sini. Kita saksikan lagi episode berikutnya yang tentunya lebih dahsyat ilmunya dan daging-dagingnya, tulang-tulangnya, semua ini pasti bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saum Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita berprasangka buruk terhadap sakit yang datang kepada kita. Karena boleh jadi sakit yang datang kepada kita adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka kenalilah sakitmu.